Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amir bin Sukmabaji dengan NPM 231506190 dari kelas TSTIB untuk mata kuliah Jaringan Komputer. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi network layer atau menghubungkan IP ke berbagai perangkat. Oke, pertama-tama kita buka Cisco-nya. Setelah setelah ke Cisco, di sini pada tabel kosong ini saya akan memberikan atau mengisi tanpa Cisco ini dengan router 2901 sebanyak 2. Di sini setelah itu kita menggunakan switcher, itu di sini switchnya 2 saja sejajar dengan si routernya. Alright. Setelah itu kita menggunakan server 2 di masing-masing switch-nya. Setelah itu kita menggunakan PC sebanyak 5 masing-masing eh, masing-masing switch. Ya. Nah, di sebelah sini saat dimana dari kelima PC ini masing-masing PC-nya yaitu 2 statis dan 3 dinamis. Selanjutnya itu jika diperhatikan kembali pada PC dari setiap switch itu memiliki 3 statis dan 2 dinamis. Cara mengatur agar PC yang menjadi seperti itu yaitu kita klik di PC-nya, setelah itu ke bagian config, kita lihat pada di gateway kita bisa gantikan ke DHCP atau dinamis. Setelah itu kita close. Jadi di setiap switch itu memiliki 2 dinamis PC. Kita buat 2 jadi dinamis. Setelah itu kita hubungkan semua perangkat ini ke switch lalu ke router menggunakan kabel dari salah salah dari bisa dilihat di sini
setelah kita hubungkan beberapa perangkat menggunakan kabel, bisa dilihat ada beberapa perangkat yang berhasil dihubungkan ke switch, dan ada pun juga kabel-kabel yang tidak bisa terhubung seperti switch ke router maupun router ke router. Solusinya yaitu langkah selanjutnya itu cara untuk menghidupkannya supaya segitiga berwarna merah itu menjadi hijau atau perangkat-perangkatnya itu aktif semua. Kita di sini menggunakan komen pada router yang pertama. Kita klik, kita ke CLI, yes, yes. Lagi starter. Setelah itu kita return to get starter. Kita enter dulu. Setelah itu kita enable terlebih dahulu. Setelah itu configure terminal. Ya. Selanjutnya kita berpindah dari root router ke interface kabel yang kita inginkan, yaitu 0/0 atau 0/1 dengan perintah interface gigabit ethernet 0/0. Langsung aja kita buat perintahnya, interface gigabit ethernet 0/0 interface gigabit ethernet. Ini setelah kita pindah, kita gunakan komen no shutdown. Oke. Nah, selanjutnya kita berpindah ke gigabit ethernet 0/1 dengan perintah yang sama pada sebelum-sebelumnya, itu dengan menggunakan interface gigabit, tapi setelah itu kita exit terlebih dahulu dari router 0/0. Langsung aja kita exit. Oke, setelah exit kita gunakan lagi perintah pada router 0/0 tapi menggunakan versi yang 0/1. Interface gigabit ethernet, interface gigabit ethernet 0/1. Oke, langsung aja lagi-lagi kita menggunakan no shutdown juga. No shutdown. Oke, itu kita lihat. Nah, bisa dilihat pada kabel dari switch ke router 1, semuanya kabel itu sudah berubah jadi warna merah ke hijau. Selanjutnya kita berpindah ke router kedua. Nah, untuk komen ini juga sama yang pertama, kita enable dulu routernya, habis itu kita konfigure terminal, setelah itu kita berpindah dari gigabit ethernet 0/0 dan 0/1. Yang pertama itu langsung aja kita balik ke router kedua. Untuk kita enable configure terminal. Sudah. Kalau udah kayak gini, langsung aja interface gigabit ethernet 0/0. Interface gigabit ethernet 0/0. Satu no shutdown. Oke, kita exit.
buat lagi interface gigabit per 1 flash gigabit Ethernet 1. Enter motion. Oke, kita bisa dilihat dari semua perangkat itu berhasil disambungkan dari PC ke switch, dari switch ke router maupun dari router ke router. Jadi semua perangkat itu sekarang bisa dihubungkan. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan IP di masing-masing router atau masing-masing Ethernet. Oke, selanjutnya setelah kita menggunakan interface gigabit, langkah selanjutnya itu kita menambahkan IP di masing-masing router atau di masing-masing Ethernet. Di sini kita lihat bahwa IP address tersebut masih not set, berarti masih dalam keadaan kosong semua. Nah, untuk menambahkan IP-nya itu perintah yang kita gunakan kita exit terlebih dahulu. Kita berarti balik lagi ke CLI, exit terlebih dahulu. Setelah itu ketik aja interface gigabit Ethernet. Kita balik ke router 0.0. Interface gigabit nya gede. Ethernet 0.0. Langsung kita gunakan perintah itu untuk menambahkan IP, yaitu IP address dengan IP yang aku gunakan untuk ya internet 0.0, yaitu pakai IP address 192.168.0.10.1. Langsungin aja kita isi IP address 192.168.10.1 dengan jadi IP address ini menggunakan subnet yaitu 252.252.252.0. Kita langsung buat aja 252.252.25 sorry menggunakan 25.255.255.255.0. Oke, setelah itu kita langsung exit aja. Untuk kita pindah ke interface gigabit 0/1 untuk mengisi IP-nya. Balik ke interface gigabit Ethernet 0/1. Langsung aja kita masukin IP address-nya. IP address pada gigabit 1 saya menggunakan IP address 299.165.200.225 dengan subnetnya yaitu 255.255.255.252. Kita ketik aja IP address dengan 299.165.200.225 dengan subnetnya 255.255.255
252. Enter. Invalid input detect at marker. Sabar. IP address. Sabar. Ada kesalahan. IP address. Oke, oh salahnya di bagian terakhir. Sorry, kita ulang. Oke, langsung aja kita si IP address. Jadi ini dari masing-masing interface Ethernet itu sudah memiliki IP address tersendiri. Nah, selanjutnya itu untuk memastikan apakah IP-nya itu sudah terisi, kita lihat pada config. Terus kita ambil bagian gigabit Ethernet 0/0 ataupun 0/1 yang semulanya itu masih kosong, sudah terisi sedang IP-nya yang kita isi. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu pada router kedua kita menggunakan komen yang sama, yaitu kita kembali ke router kedua. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Exit. Setelah itu lanjut kita gunakan interface gigabit Ethernet 0. Langsung aja. So, kita gunakan IP address 209.165.200.326 dengan subnetnya itu 255.255.255.252. Langsungin aja. IP address 10.1.2.1 255.250. Jadi dari kedua router itu memiliki IP yang berbeda. Nah, bisa kita lihat pada config, kita lihat di gigabit Ethernet bahwa IP ini sesuai dengan IP yang kita masukin CLX tadi. Selanjutnya itu kita akan menambahkan IP pada server masing-masing suite. Pertama itu dahulu config, kita ke setting, ambil DPG IP sama dengan IP router interface gigabit Ethernet 0/0 pada bagian server. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP pada server masing-masing pada switch. Pertama itu saya menggunakan server 1 terlebih dahulu, berhubung pada di bagian kanan itu router pertama ada di bagian kanan. Lalu kita klik server, kita klik config terlebih dahulu, setelah itu kita ke setting. Untuk setting ini kita ubah pada pengaturan default gateway dengan IP yang kita masukin tadi, yaitu 192.168.101.1. Oke, setelah kita masukkan IP-nya, ini cuy.
Setelah kita masukin IP-nya, kita ke fast Ethernet. Nah, pada bagian fast Ethernet 0, kita kasih IP pada servernya itu IP yang kita buat tadi, itu dengan IP 192. Kita buat IP ke server 168.10.3. Oke, yaitu dengan subnetnya itu ini otomatis terhubung ya. Selanjutnya kita ambil ke server. Setelah ke server kita masuk ke DHCP. Selanjutnya kita hidupkan terlebih dahulu, kita isi default gateway-nya yang sama dengan IP pada router pertama gigabit Ethernet 0 per 0, yaitu kita isi dulu itu 92.168.10.0 dan DNS servernya. Oke, dan server isi 255.255.255.0 sesuaikan dengan apa yang kita isi pada config server 1. Oke, di sini pada server kita on terlebih dahulu ya, lupa. Start IP address kita boleh isi 92 samakan dengan apa yang kita isi pada default gateway 255 255 kita gunakan pada maksimum number router kita 100 saja. Setelah itu kita set. Oke. Setelah itu selanjutnya itu pada server yang kedua. Setelah server yang pertama selesai, kita masuk ke server yang bagian kiri atau pada bagian router kedua. Setelah kita masuk ke router lagi, kita kembali ke setting default gateway, kita masukkan yang IP yang kita gunakan pada router kedua pada gigabyte internal 1, yaitu kita gunakan 10.1.2.1 dengan DNS server 255.255.255.252. Sama ya, langsung seperti tadi kita ke fast Ethernet, yaitu lagi-lagi kita masukkan seperti tadi ya IP address-nya 2.4 dengan 4 25 salah ini. Oke, udah. Setelah itu masuk ke DCHP service ke DCHP.
sama saja kita gunakan seperti yang kita gunakan pada server pertama tadi, menggunakan IP address 10.1.2.1. Oke, kita tambahkan DNS server 25.35.35. Oh, itu kita masukkan maksimumnya 100 aja, kita save. Oke, di save. Ini bisa dilihat pada tampilan ini kita berhasil ya. Nah, selanjutnya yang langkah terakhirnya itu setelah kita setting pada bagian router, setelah itu kita setting pada bagian server dan server. Selanjutnya kita akan beralih ke settingan PC-PC tersebut, PC-PC di sini. Kita setting di bagian router maupun server. eh, Selanjutnya itu langkah selanjutnya itu kita pada bagian PC dari masing-masing switch itu pada 5 jumlah PC harus memiliki masing-masing 3 dinamis dan 2 statis pada setiap switch. Nah, bisa kita lihat di sini uh, untuk memindahkannya itu bisa dilihat pada bagian config. Setelah itu di gateway ini ada dua pilihan atau dua opsi, yaitu DHCP dan static. Nah, pada bagian DHCP ini adalah yang bermaksud itu dinamisnya itu sendiri. Jadi bisa kita ubah-ubah saja. Di sini kita pakai dinamis. Dinamisnya 3, milih dinamis. Setelah itu di sini dinamis. Config ini DHCP, yaitu config static, config static. Pada route switching juga bisa kita lihat config dinamis, config static, ini static udah. Yang terakhir kita ganti ke dinamis. Alright. Nah, ini untuk network layernya itu sudah selesai. Untuk mengecek apakah sudah terhubung atau belumnya, semua itu kita kembali lagi ke CLI pada router pertama. Nah, jadi bisa kita lihat pada terminal router pertama setelah kita komen show IP route, bisa dilihat ini pada masing-masing perangkat bisa terhubung kepada router masing-masing. Sekian dari penjelasan saya untuk network layer ini. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan mohon dikritik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah perhatikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.